sore kepada teman-teman semua dari ST Ilmu Kesehatan ST Elizabeth Semarang, dan juga kepada anakku SMP dan juga teman-teman yang ikut bergabung dalam ibadah bersama online yang diadakan oleh teman-teman dari ST Elizabeth Semarang. Pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan tema yang diberikan dari teman-teman ST Elizabeth, yaitu tentang gaya hidup yang baru. Seperti apa semestinya kita hidup dengan gaya hidup yang baru, dan juga ini mungkin selaras dengan keadaan kita saat ini yang penuh dengan tantangan iman, di mana kemudian kita sekarang menghadapi juga situasi new normal, jadi kehidupan tatanan yang baru. Tentunya juga kita harus juga memiliki gaya hidup yang baru. Kalau dunia saja memiliki gaya kehidupan yang baru, bagaimana dengan kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita akan bersama-sama belajar saat ini tentang tema ini. Namun sebelumnya kita perlu membaca Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya surat Efesus ini bukan menyoroti tentang doktrinal atau pengajaran iman Kristen seperti banyak surat Paulus yang lainnya. Tetapi sebenarnya surat ini lebih menyoroti kepada kehidupan aplikatif, yaitu bagaimana seharusnya umat Tuhan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari, yaitu hidup sebagai gereja Tuhan. Apa hakikat gereja Tuhan itu? Hakikat gereja yang sejati adalah kita sebagai tubuh Kristus. Kita semua orang percaya adalah gereja Tuhan, dan kita semua adalah tubuh Kristus. Satu-satunya doktrin yang disinggung dalam surat Efesus ini adalah tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa dasar kehidupan orang percaya, anugerah yang ia terima itu semuanya karena kasih penyelamatan Tuhan Yesus Kristus lewat penebusannya di kayu salib. Karena itu jelas sekali bahwa tujuan surat ini memang pada awalnya itu bertujuan agar para pembaca bertumbuh dalam iman, kemudian kasih dan hikmat yang berasal daripada Kristus. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka adalah berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Cuman memang sedang hidup di dalam dunia. Tapi jangan ini jadi alasan kita tinggal di dunia kemudian harus sama dengan dunia. Tidak. Roma 12 ayat yang kedua jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita bisa mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Jadi sekalipun kita tinggal dalam dunia, kita tidak boleh sama dengan dunia. Mengapa demikian? Karena jelas sekali bahwa dunia ini sudah berubah. Nilai-nilainya sudah berubah. Bahkan ada ayat yang mengatakan dunia ini sedang bergerak menuju kepada kebinasaan. Itulah yang disadari Paulus waktu itu, bahwa waktu itu lingkungan Asia itu syarat dengan orang-orang kafir, di mana mereka hidup semaunya sendiri, menganggap diri benar, bahkan mengabaikan Tuhan. Sekalipun mereka mengaku bertuhan, tetapi gaya hidupnya tidak pernah benar-benar mencerminkan kalau mereka percaya kepada Tuhan. Makanya ia kemudian menulis surat Efesus ini berbarengan dengan surat Kolose, karena isinya hampir sama. Jadi sebenarnya dari membaca bagian ini tadi, sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Saya kira kita semua bisa atau dapat mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Karena seperti jemaat waktu itu pun Paulus juga tidak menjelaskan sedetail mungkin. Seperti orang sedang berkhotbah, tidak. Paulus hanya menulis surat. Mungkin seandainya waktu itu sudah ada teknologi seperti sekarang, mungkin juga Paulus akan melakukan meeting yang sama dengan kita hari ini. Pakai Zoom, pakai Webex, atau pakai Meet. Hanya mendorong kita semua untuk sungguh-sungguh lebih rajin membaca Alkitab, sehingga kita bisa dibuat mengerti olehnya. Berkaitan dengan tema hari ini, gaya hidup yang baru, membuat saya tertantang untuk mendalami apa yang dimaksud Paulus dengan gaya hidup yang baru ini, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita dalam masa ini. Gaya hidup yang baru dimulai dari kata gaya hidup. Apa itu arti gaya hidup? Arti gaya hidup
Berdasarkan apa yang saya tulis di sini, yang namanya gaya hidup itu adalah sesuatu yang kita perlihatkan atau tampilkan supaya dilihat orang. Coba, kalau kita bergaya, tentunya bertujuan apa? Supaya kita dilihat. Kita pakai fashion yang ini, rambut kita seperti ini, kita bergaya demikian dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita dilihat orang. Kemudian dengan kata baru, apa itu baru yang sesungguhnya? Baru itu tidak harus selalu dengan yang benar-benar baru. Tetapi baru itu juga bisa bermakna diganti, diubah, diperbaharui. Kalau bahasa teknologi hari ini ada kata yaitu update. Coba teman-teman kemudian dibuka HP Android-nya dan mulai mendownload game online ataupun aplikasi yang lain. Kemudian aplikasi terupdate, kita juga ikut update di sana, diperbaharui. Kemudian kita ketemu sama teman, kamu sudah dapat game terbaru belum? Artinya apa? Teman kita beritahu bahwa mereka harus mengupdate game yang terbaru. Jadi sesuatu yang baru itu tidak harus selalu benar-benar baru, tapi yaitu diganti, diubah, diperbaharui, mengikuti yang terbaru atau update. Saya pengen memberikan kita analogi kaitan dengan gaya hidup yang baru ini. Seperti orang ganti baju. Artinya teman-teman beri 2 baju. Yang pertama baju lama, yang kedua baju baru. Kira-kira kalau disuruh milih mau pilih yang mana? Saya yakin dan percaya teman-teman pasti pilih yang baru. Analogi selanjutnya adalah coba perhatikan. Ketika kita melihat teman sudah mandi, setelah selesai mandi, tapi dia tidak menggantikan bajunya. Baju yang tadi itu dipakai lagi. Gimana menurut teman-teman? Apakah ada perubahan? Perubahannya cuma mungkin mukanya aja, tapi seluruh hidupnya tidak. Karena apa? Dia masih mengenakan baju yang lama, belum mengganti bajunya dengan baju yang baru atau baju yang bersih yang sudah dicuci. Mungkin kemudian ada yang bertanya begini, Kak, beda dong dengan perkara rohani. Tuhan kan melihat hati. Oke, ya benar saya katakan, Tuhan memang melihat hati kita. Tetapi ingat, manusia itu lihatnya bukan hati, tapi manusia melihatnya apa yang nampak, bro. Apa yang kamu tunjukkan dalam hidupmu, itulah yang dilihat orang. Karena itu Tuhan apa? Bukan hanya hatimu, tapi hidupmu, perilakumu juga harus baik supaya bisa dilihat. Lukas 6 di sana mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi saya berani katakan kalau hatimu bersih, pasti yang kamu keluarkan bersih. Kalau dalam hatimu kudus, maka sesuatu yang kamu keluarkan juga kudus. Tidak ada kemudian bedanya perkara rohani dan jasmani berkaitan dengan iman. Sama, ini harus selaras. Memang kebanyakan orang Kristen hari-hari ini memiliki konsep yang salah kaprah. Terlebih secara khusus saya menyoroti dalam hal ini tentang baptisan. Menurut kamu sebenarnya apa sih itu baptisan? Silahkan nanti tulis di komentar. Kalau sesuai dengan ajaran kekristenan yang sebenarnya, baptisan adalah lambang pertobatan. Tapi hari-hari ini banyak orang salah kaprah dalam memahami baptisan ini sebagai ritual semata, sekedar syarat untuk bisa ikut perjamuan kudus, biar dianggap dewasa dalam gereja, biar bisa ikut pelayanan. Apakah itu salah? Saya katakan itu tidak salah. Yang salah itu ketika kita sudah dibaptis, tapi kita masih memakai baju yang lama itu tadi. Kita sudah mandi tapi belum ganti baju. Baju yang lama kita pakai lagi. Artinya apa? Kamu sudah dibaptis tapi manusia lamamu masih diam dalam diri kamu. Masih kamu hidupi sampai sekarang ini. Jadi hidupmu belum benar-benar diperbaharui. So, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, sekalipun itu nampaknya baik, pelayanan, jadi WL, singer, pengkhotbah dan lain sebagainya, tetapi setelah keluar dari gereja, kamu tidak memiliki kehidupan yang diubahkan. Terus buat apa? Kalau saya mengatakan kita menjadi orang-orang yang munafik, berkamuflase, menampakkan apa luarnya kita yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya itu tidak dari hati, semacam topeng. Ingat perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan, perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius 22 ayat 1-14. Dikisahkan di sana ada orang masuk ke pesta itu tapi tidak mengenakan baju pesta. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengundang orang kaya, orang yang berkedudukan, punya harta banyak, tapi mereka sibuk dengan mereka masing-masing. Akhirnya Yesus mengundang orang-orang di pinggir jalan, para pengemis, para gelandangan, penjahat, pelacur dan sebagainya untuk datang ke pesta.
Tapi ketika pesta sudah mulai, ada nih orang yang tidak memakai baju pesta. Apa yang terjadi? Diusir. Nanti silakan dibaca di sana. Mungkin ada yang bilang, loh kok Tuhan kejam? Sudah mengundang tapi mengusir orang itu yang sudah datang ke pesta. Saya katakan, bukan Tuhan yang kejam, tetapi manusianya itulah yang keterlaluan. Kadang kita ini yang keterlaluan, tapi kita suka nuntut Tuhan. Maksudnya bagaimana? Sudah jelas-jelas kita itu diundang ke pesta. Tentunya kalau kita orang yang tahu diri, oh itu acara pesta, nggak mungkin dong kita pakai baju asal-asalan. Sedapat mungkin kita pasti akan pakai baju pesta atau baju yang pantas lah, bukan pakaian yang compang-camping. Bukan hidup lama kita yang akan kita bawa masuk ke dalam surga, tapi hidup baru kita. Kita harus mengganti, kita harus menanggalkan semuanya itu, dan kita kenakan baju baru sehingga kita layak menghadap tahta Tuhan. Ini bicara apa? Bicara perubahan atau pembaruan hidup. Kita mungkin memang penjahat sama seperti yang dikatakan tadi. Orang-orang di pinggir jalan, para pelacur, para orang jahat yang ada di dunia ini. Tuhan mengundang supaya kita layak masuk ke dalam keselamatan di dalam Dia. Ya kita harus diubahkan hidupnya. Karena surga bukan tempatnya orang berdosa. Kadang saya juga prihatin ngurus Dodo gitu. Ngakunya anak Tuhan, pakai kalung salib, bajunya ada template rohani, misal live by faith not by sight, alias atau lain sebagainya. Casing HP-nya, mungkin tasnya juga, topinya pun mungkin juga, semua aksesorisnya berbicara tentang kekristenan rohani. Tapi kok ya masih pegang rokok, postingan di media sosial yang nggak jelas, omongannya suka ngumpat, suka ngomongin orang, bicaranya kasar dan lain sebagainya. Apakah ini benar? Jelas tidak benar. Maka pertanyaannya kali ini adalah, siapa di sini yang sudah benar-benar lahir baru? Loh Kak, kenapa tanya itu? Bukankah itu personal, pengalaman pribadi? Iya, saya katakan itu memang personal, pribadi kita dengan Tuhan. Tapi kenapa saya tanya itu? Biar kita mau. Maksudnya gimana? Karena hari ini banyak orang ngaku lahir baru, tapi hidupnya nggak baru, babar belas. Mereka ngakunya lahir baru, baptis, ngakunya bertobat, tapi apa? Yang dihasilkan bukannya buah pertobatan, tapi buah yang lebih daripada dosa yang lama. Jadi dengan saya tanya hari ini, apakah kamu sudah lahir baru? Rupanya jikalau engkau mengaku sudah lahir baru, jikalau nanti kamu ketemu teman-temanmu, masa udah lahir baru hidupnya gitu? Masa lahir baru ngomong kotor dan sebagainya. Jadi kita saling mengingatkan, kita saling menjaga. Ingat, Yohanes 3, pertemuan Yesus dengan Nikodemus. Yang namanya lahir baru itu penting, apalagi untuk kehidupan di masa yang akan datang, dalam kekekalan. Mari kembali ke dalam tema yang kita bahas ini. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau teman-teman mengeklik di sana ada tautannya, itu dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi, jikalau kita dulu pernah jatuh dalam dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa, ketika kita masuk dalam penebusan Yesus Kristus, kita percaya kepadanya, kita kembali kepada gambaran Sang Khalik yang semula. Tuhan ingin memulihkan gambar hidup kita kembali gambar hidup yang semula, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Apakah Tuhan kemudian merancangkan dosa? Apakah Tuhan pernah berpikir tentang dosa? Tidak. Demikian juga hidup kita. Ketika kita sudah diperbaharui, maka kita harus semakin serupa dan segambar dengan Sang Khalik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai pikiran perkara-perkara yang di atas, yang menuju kepada kekekalan, bukan perkara-perkara yang sementara saja. Seperti apa manusia lama dan kemudian manusia baru. Di ayat yang ke-17 sampai 22, itu di sana membahas tentang kehidupan manusia lama. Seperti apa? Tidak mengenal Allah. Mereka mengaku bertuhan, tapi sebenarnya mereka tidak bertuhan. Apalagi hari-hari ini, banyak orang beragama, tapi sebenarnya tidak bertuhan. Karena apa? Hanya sekedar tuntutan negara. Di dalam KTP harus ada tulisan agama, tapi dalam kehidupannya tidak pernah mengaplikasikan agama. Akhirnya apa? Itu membuahkan pikiran yang sia-sia, kiranya menjadi gelap karena jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Hanya menghasilkan kebodohan dan kedegilan, keras hati, rasaannya sudah tumpul, sudah nggak punya kasih lagi. Akhirnya apa yang dihasilkan? Hanya kecemaran, kemudian nafsu-nafsu yang menyesatkan dan lain sebagainya.
Tapi di ayat yang ke-20 diselipkan, tetapi kamu sekarang telah mengenal Kristus. Maka mari menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenalkan manusia. Kita dulu pernah jatuh dalam dosa. Ini sekarang kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat kayu salib. Mati buat kita. Jadi mari kita tanggalkan manusia lama kita buang jauh-jauh dan kita mengenakan manusia. Manusia baru dibahas di dalam ayat yang ke-25 sampai 32. Di sana kesimpulannya adalah supaya kita diperbaharui roh dan pikiran. Kenapa kok roh dan pikiran yang diperbaharui? Perlu kita tahu bahwa yang namanya roh ataupun pikiran itu adalah pengendali sebuah kehidupan. Pernah melihat film barat ataupun film Indonesia juga ada. Ketika orang bingung menentukan jalan hidupnya, kemudian muncul di sebelah kanan ada malaikat yang ada lingkaran putih di kepalanya pakai sayap. Kemudian di sebelah kiri ada mungkin makhluk yang berwarna hitam atau mungkin berwarna merah yang ada tanduknya melambangkan malaikat atau Roh Kudus, ini melambangkan setan iblis. Saya katakan it's real in our life, selalu seperti itu. Jadi di dalam dunia ini kita sedang berperang, bergumul dengan si setan. Dan kita punya Roh Kudus yang terus mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi jika pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian hidupmu dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan hari lepas hari, pasti kita tidak akan hidup asal-asalan. Karena itu sekali lagi, mari berikan kendali hidup kita penuhnya kepada Tuhan, sehingga itu akan menuntun kita kepada kehidupan. Kemudian bagaimana seharusnya hidup baru di dalam Tuhan? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi gaya hidup yang harus kita miliki itu seperti apa? Ini dari perikop ini kita akan menemukan 3 hal penting bagaimana kita memiliki gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama adalah buang segala dusta dari kehidupan kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mari kita buang segala dusta kita, segala kemunafikan kita, kata-kata kebohongan dan kepalsuan. Ngomong yang benar aja deh, gak usah mengada-ngada. Di pengajaran Yesus pernah bilang, jika iya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah berasal dari si jahat. Berkaitan dengan kata-kata kasar tadi, banyak sekali hari-hari ini orang suka membuli, jelek-jelekkan apalagi sesama saudara seiman. Kalau di ayat yang ke-29 di sana mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berhenti berkata-kata kotor, membuli orang. Mari kita ganti dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang memotivasi. Soal bullying, tahukah kamu, teman-teman semua, jika kita membuli sesama kita, itu sama saja kita sedang membuli atau menghina sang kali atau sang pencipta kita. Siapa sang pencipta kita? Tuhan. Jadi kalau kita membuli sesama kita manusia, maka sebenarnya kita sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan kita. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi jangan ikut kerjanya iblis untuk terus membuli, merendahkan semua ciptaan Tuhan, menjebak orang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, sama-sama ngomong, yuk ngomong yang baik. Ayat yang ke-28 di sana mengatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini bicara pertobatan. Mencuri dan tidak lagi mencuri. Nyuri saya katakan bukan bicara soal materi saja, tapi banyak. Nyuri waktu, nyuri tugasnya teman, nyuri pandang, nyuri hati, ya banyak sekali bicara kalau soal mencuri. Tapi apalagi berkaitan dengan sekarang teman-teman mahasiswa, siswa, dan juga mungkin teman-teman yang bekerja. Jangan pernah sekali lagi mendustai dirimu sendiri, apalagi mendustai Tuhan dengan diam-diam mencuri. Masa depanmu di masa yang akan datang itu ditentukan hari ini. Mulai hari ini, bukan suatu saat nanti. Yang kedua, di ayat yang ke-26 di sana mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Gaya hidup yang baru selanjutnya adalah jangan pendendam. Jangan suka dendam. Marah boleh, tapi jangan menjadi pendendam. Ayat ini tuh sebenarnya ngomongin tentang dendam. Coba pikirkan. Dendam itu kalau tidak terbalaskan, jika tidak ada kesempatan untuk membalas, maka itu akan terus dipikirkan dalam pikiran, terus dirasakan dalam hati yang panas. Selalu ada keinginan untuk membalas. Kalau nggak bisa hari ini, ya besok. Kalau nggak bisa besok, ya besoknya. Kalau nggak bisa minggu ini, minggu depan. Kalau nggak bisa bulan ini, ya bulan depan. Kalau nggak bisa tahun ini, ya tahun depan. Pokoknya akan terus terpikirkan supaya bisa membalas. Karena kalau kita menyimpan dendam, sakit hati, gitu ya. Kalau kita belum membalas itu nggak lega. Lah ini bahaya. Gitu. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Jadi kalau kita dijahatin, kita diomongin kasar, kita dikata-katain orang, kita difitnah, kita dibully, jangan pernah tersindir atau tersinggung dan sebagainya. Tapi mari kita doakan mereka. Biarkanlah Tuhan yang membalas, karena memang itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Justru kalau kita membalas itu malah mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri. Terus bagaimana seharusnya kita harus hidup? Ayat yang ke-32 mengatakan di sana, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Luar biasa bukan? Jadi anak-anak Tuhan itu harusnya ramah dong, bukan pemarah atau suka marah, apalagi pendendam. Melainkan apa? Penuh kasih, di mana di sana bisa mengampuni. Dikatakan sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita. Ingat dalam doa Bapa kami ada satu kalimat yang mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus kemudian kita masih simpan dendam. Bukankah kita menjadi orang yang munafik? Tadi poin yang pertama, kita mendustai diri kita sendiri, mendustai orang lain, dan tetapi mendustai Tuhan. Kita bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi hati kita masih dendam. Apakah itu bukan dusta? Tuhan tahu isi hatimu. Di ayat yang ke-14, di sana dalam doa Bapa kami mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan. Apakah tidak akan percuma iman kita? Jadi mari bersama-sama, jangan jadi pendendam, tapi kita harus menjadi orang yang ramah, penuh kasih terhadap sesama orang lain, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan sepertinya sudah kita rasakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, gaya hidup seperti apa yang harus kita miliki? Di ayat yang ke-27 di sana mengatakan, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi gaya hidup yang Paulus pengen jelaskan di sini adalah manusia baru di dalam Tuhan. Jangan pernah kamu beri kesempatan kepada iblis. Hancur kita kalau kita berikan kesempatan kepada iblis. Jangan main-main. Matius 12:45 berbicara tentang kembalinya roh jahat. Jadi ada rumah yang sudah dibersihkan atau roh jahatnya sudah keluar. Kemudian roh jahat ini mengembara, mencari tempat yang tandus untuk dia, tapi tidak menemukan. Kemudian ia kembali melihat rumah itu dalam keadaan kosong, bersih dan rapi teratur. Apa yang dilakukan setan itu? Baiklah, aku akan keluar memanggil 7 roh lain, kemudian memasuki rumah. Apa yang terjadi? Maka dahsyatlah kerusakan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita sudah diperbaharui. Ingat, ada kata bersih dan rapi teratur, tapi ada kata kosong. Karena itu jangan pernah biarkan hidupmu kosong atau hatimu kosong. Isi terus dengan firman Tuhan. Sehingga ketika hidupmu tidak kosong, maka iblis tidak akan pernah masuk ke dalam. Ingat, satu setan aja kita mungkin kewalahan. Lah ini ngejak 7 teman lain yang lebih apa? Dikatakan Alkitab yang lebih jahat daripadanya. 1 tambah 7 berapa? 8 setan. 1 aja mungkin kita kewalahan, apalagi 8. Makanya Alkitab mengatakan dahsyatlah kerusakan umat. Bisa hancur kita kalau kita memberikan kesempatan pada iblis. Jadi jangan main-main. Bertobat. Bertobatlah. Tahu tobat enggak? Nah, tobat itu beda dengan kumat. Bersihnya.
Tobat itu beda dengan kumat. Pronunciation-nya aja hampir sama, pengucapannya aja hampir sama. Tapi jelas jauh berbeda. Jangan seperti pepatah Jawa, kapok Lombok gitu. Sudah tahu cabai itu pedas, tapi juga masih aja dicaplok. Karena nggak enak kalau makan gorengan nggak pakai cabai misalnya. Demikian juga sudah tahu itu dosa, tapi masih aja terus dilakukan. Ini apa namanya? Bukan bertobat, tapi berkumat-kumat. Jangan pula kita seperti siklusnya orang Israel. Seperti apa siklusnya orang Israel? Nah, kalau kita melihat siklus kehidupan orang Israel itu sangat sederhana tapi membuat kesel. Maksudnya bagaimana? Coba bandingkan. Lihat kehidupan siklus orang Israel. Mereka pada awalnya hidup enak diberkati Tuhan. Tapi ketika mereka bosan dengan gaya hidup seperti itu, mereka mulai serong kanan serong kiri. Kemudian apa? Melanggar aturan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Hidupnya nggak lagi tunduk pada Tuhan. Akhirnya mendatangkan hukuman pada diri mereka sendiri. Dijajah, dibunuh, mungkin juga ada tulah dan lain sebagainya. Kemudian apa? Mereka datang kepada Tuhan, teriak, Tuhan, Tuhan ampuni kami, lepaskan kami dari penjahat ini, dari penjajah ini dan sebagainya. Lepaskan kami dari tulah ini. Karena belas kasihan Tuhan yang begitu besar, Tuhan mengampuni mereka. Kemudian mereka hidupnya diperbaharui. Tuhan mengirim penolong pada mereka. Tuhan mengirim juru selamat pada mereka. Kemudian mereka hidupnya diselamatkan, diperbaharui. Nah, hidup enak lagi nih. Sudah hidup enak, kayaknya kok bosan lagi hidup enak. Serong kanan kiri lagi. Kemudian mendatangkan hukuman bagi hidup mereka. Berteriak lagi kepada Tuhan, meminta keselamatan daripada Tuhan menyelamatkan. Sudah diselamatkan, sudah hidup enak, balik lagi ke dalam dosa. Selalu muter seperti ini. Apakah teman-teman mau hidupnya muter-muter gak jelas seperti itu? Tidak, kita bukan orang Israel, tapi kita adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak surga, anak-anak Tuhan. Jangan pernah beri kesempatan pada iblis. Jangan lagi. Stop it. Jadi apa itu sebenarnya bertobat? Yang namanya bertobat itu berhenti, stop, dan tidak mengulanginya lagi. Itu baru namanya bertobat. Coba kita baca di ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya katakan, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Nangis Tuhan itu kalau dia tahu ada anaknya yang pergi meninggalkannya. Kayak waktu kalian putus sama pacar pertama mungkin ya, yang sudah pernah pacaran kemudian putus. Ingat bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah diselamatkan, bersyukur, dan harusnya kita menjaga itu. Jaga iman kita. Jangan menjadi pribadi yang sok kuat. Jangan coba-coba hidup dalam dosa. Apalagi coba-coba pacaran dengan orang yang gak seiman. Kayak gak ada stok aja gitu loh, orang-orang atau anak-anak Tuhan. Banyak, itu lihat di video conference aja saat ini banyak laki-laki, pria-pria yang takut akan Tuhan. Amin. Yang seiman aja belum tentu benar dan imannya kuat, apalagi yang gak seiman. Mau jadi apa hubungan kalian? Mau dibawa kemana hubungan kalian? Hanya nafsu doang, hanya main-main doang. Buat apa? Itu semua sia-sia, malah mendatangkan dosa bagi hidup kita. Terus bagaimana cara memilih pasangan yang benar? Nah, nanti ya, kalau seandainya ada kesempatan kita bertemu lagi atau bahkan offline, kita bisa bahas. Ada sesi tersendiri nanti tentang bagaimana memilih pasangan yang benar ya. Nah, akhirnya sekali lagi, yang namanya baru itu berarti harus terus diperbaharui, diupdate gitu ya, lebih baik dan kemudian mengarah kepada kesempurnaan. Dalam berkaitan dengan manusia baru itu saya senang dari ayatnya yang di Kolose 3 ayat 10. Di sana mengatakan kita sebagai orang yang lahir baru, manusia baru, diperbaharui dari hari ke hari. Jadi setiap hari kita terus menjadi pribadi yang baru, diubahkan ya ke arah yang lebih baik, diupdate dan kemudian menuju kepada kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan.
Kemudian di ayat yang ke-17, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang diperbaharui hari lepas hari. Karena mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah di dalam nama Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan, pastilah kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Saya sangat yakin. Karena apa? Tidak mungkin orang mau mencuri, kemudian dia bilang, dalam nama Yesus aku curi uang ini. Dalam nama Yesus aku ambil HP-nya ibu. Dalam nama Yesus aku mau mengumpat orang. Tidak. Konyol. Dalam nama Yesus kita menggosip. Enggak kan? Lucu gitu. Nah, jadi pasti kalau kita melakukan di dalam nama Yesus, semua yang kita lakukan pasti hal yang baik. Nah, itulah yang akan membuat kita atau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Karena apa? Kita melakukannya di dalam Tuhan, sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa. Nah, mari kita minta tuntunan dari Tuhan hari lepas hari. Dekat dengannya selalu, karena apa? Dia menunggu. Tuhan menunggu kita. Dia ingin dekat dengan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak Tuhan aja yang mendekat sama kita kan? Bukan Tuhan yang tidak mendekat, tetapi justru kitalah ini yang sering menjauh darinya. Kita malah mungkin sengaja lari daripada kehendak Tuhan, karena pengen hidup bebas tadi. Kalau hidup bebas enak, enggak ada kekangan dan sebagainya. Ya kan? Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak dekat dengan Tuhan. Mari miliki waktu khusus dengannya. Biarkan Bapa itu sungguh-sungguh menyentuhmu dengan kasih-Nya. Saya senang bahasa admin ketika memposting postingan di Instagram yang mengatakan bahwa supaya hidup kita diperbaharui, hati kita juga diperbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. The point is, how come we understand about God's will? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu? Ada yang tahu? Ya, tentunya dengan membaca Alkitab. Tadi ada ruang kosong. Jangan sampai biarkan pikiranmu, hatimu, bahkan seluruh hidupmu itu kosong. Isilah selalu dengan firman Tuhan, sehingga apapun tipu daya iblis tidak akan mempanas kamu. Sebab Roh Kudus terus mengingatkan kamu akan pembacaan firman Tuhan. Oke, pertanyaan terakhir, siapa yang sampai hari ini masih rutin baca Alkitab setiap hari? Bisa angkat tangan. Kalian perlu ingat betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan hari lepas hari. Karena mengapa? Ingat, bukan cuma jasmani kita yang butuh makan, tetapi kerohanian kita pun itu juga perlu dikasih makan, sehingga iman kita terus. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita mengerti, sebagai manusia baru harus memiliki gaya hidup yang baru. Mari tanggalkan manusia lama kita, kemudian kenakan manusia baru atau baju baru kita, kehidupan baru kita. Apa? Tinggalkan semua dusta kita, dan kemudian penuhi hati kita dengan kasih. Jangan lagi ada dendam, sakit hati ataupun sejenisnya. Dan lagi, jangan biarkan hatimu kosong. Jangan beri kesempatan pada iblis sekalipun kalau tidak ingin hidup hancur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.